Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali di video pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Di video kali ini kita akan mempelajari pelajaran agama dengan tema manusia sebagai citra Allah. Dan subtemanya ialah aku memiliki kemampuan. Namun, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan apa makna manusia sebagai citra Allah. Di sini Bapak sudah merangkum beberapa poin yang bisa kita pelajari bersama. Makna manusia sebagai citra Allah. Yang pertama, makna manusia sebagai citra Allah artinya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Kutipan dari Kejadian bab 1 ayat 26. Di sini artinya setiap manusia yang ada di muka bumi ini itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tanpa harus kita membeda-bedakan. Maupun itu perbedaan agama, ras, suku, bahkan golongan. Makna manusia sebagai citra Allah yang kedua itu berarti setiap manusia memiliki harkat, martabat, dan tugas di dunia. Di sini Bapak mau menyampaikan bahwa setiap manusia yang ada di dunia ini akan diberikan tugas yang kelak akan ia pertanggungjawabkan di kehidupannya nanti. Makna manusia sebagai citra Allah yang ketiga artinya setiap manusia diberi kemampuan untuk berpikir, berkreasi, mencintai, dan bertanggung jawab. Hal inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa. Kita itu dibekali dengan yang namanya akal budi, pikiran, sehingga kita mampu berpikir, berinovasi, menemukan hal-hal baru, menciptakan penemuan-penemuan baru, sehingga berguna bagi banyak orang. Makna manusia sebagai citra Allah yang keempat ialah manusia diberikan kemampuan ini merupakan anugerah yang harusnya ia syukuri dan ia kembangkan. Hal inilah yang patutnya kita sadari bahwa kemampuan yang sudah Tuhan berikan harusnya kita kembangkan sehingga semua itu bisa berguna bagi diri kita, bagi orang lain, dan yang terpenting bagi kemuliaan Allah. Sebagai penegasan akan makna manusia sebagai citra Allah, Bapak akan membacakan ayat kitab suci, yaitu kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Teks Alkitab ini bisa kita jadikan sebagai pedoman rujukan bahwa manusia itu sungguh merupakan citra Allah. Dan ini juga ditegaskan dalam Alkitab. Kiranya kita selalu bersyukur dengan apa yang ada dalam diri dan kehidupan kita saat ini. Sekarang Bapak akan mengajak kita untuk masuk ke dalam subtema aku memiliki kemampuan. Setiap orang yang ada di dunia ini memiliki kemampuannya masing-masing. Bapak juga percaya bahwa setiap anak murid memiliki kemampuannya berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan bernyanyi, ada yang memiliki kemampuan menari, menggambar, berolahraga yang kelak bisa menjadi atlet. Orang yang pandai berbicara di depan umum, dan masih banyak lagi. Itu semua merupakan kemampuan yang sudah Tuhan berikan untuk kalian. Namun, bagaimana cara kalian untuk menanggapi
dan mengembangkan kemampuan itu agar kiranya bisa berguna bagi dirimu, bagi sesama, dan yang terpenting ialah bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai rujukan, Bapak akan mengutip teks Alkitab Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Itu perumpamaan tentang talenta, di mana setiap manusia itu akan diberikan kemampuannya berbeda-beda sesuai dengan tugas dan porsinya yang kelak akan ia terima di kehidupannya. Namun, apakah sejauh ini setiap manusia, setiap pribadi yang diberikan kemampuan itu sudah bersyukur dengan apa yang ia miliki? Mengucap syukur kepada Tuhan atas kemampuan yang ia miliki, itu merupakan tanggung jawab, tugas yang harus kita syukuri, yang harus kita lakukan sebagai wujud terima kasih kita atas apa yang sudah kita terima. Akan tetapi, sebagai manusia yang penuh dengan ego, diberikan kekuasaan untuk menggunakan semua kemampuannya, kadang kita lalai dan salah menggunakannya, di mana kita sering membandingkan diri kita secara negatif dengan orang lain. Ternyata hal itu adalah salah, karena mari kita menemukan kemampuan apa yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa menemukan bakat dan kemampuan itu, dan kemudian bisa kita kembangkan sehingga berguna bagi kehidupan kita dan juga sesama serta kemuliaan Tuhan tadi. Di sini Bapak akan menyampaikan contoh perilaku yang mencerminkan penggunaan kemampuan. Semisal ia menyanyi, ia memiliki kemampuan menyanyi, ia menggunakannya untuk kebaikan, seperti ia membawakan mazmur di saat perayaan Ekaristi. Ia memiliki kemampuan menulis, namun ia menggunakan untuk membuat cerita rohani atau membuat motivasi bagi teman. Orang yang pandai melukis, dia membuat poster bertema iman atau lingkungan yang kemudian mengajak banyak orang untuk menjaga kelestarian lingkungan. Itu adalah beberapa contoh perilaku yang mencerminkan bagaimana kita menggunakan kemampuan. Sebagai refleksi, Bapak ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana dengan kemampuan yang saya miliki. Sudahkah saya mengembangkan kemampuan itu? Apakah saya sudah menggunakan kemampuan saya untuk hal-hal yang baik? Dan bagaimana saya bisa lebih bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan saya? Ini nanti akan menjadi tugas bagi kalian untuk membuatkan refleksi singkat. Bisa dituliskan, terus difoto dan dikirimkan kepada WA-nya Bapak, atau membuat video penyampaian tugas seperti yang Bapak buatkan sekarang. Bapak menyampaikan materi pembelajaran, kalian menyampaikan video refleksi kalian, di mana ada 4 poin itu yang perlu kalian cantumkan, yaitu apa kemampuan yang saya miliki, terus sudahkah saya mengembangkan kemampuan itu, apakah saya sudah menggunakan kemampuan saya untuk hal-hal yang baik, dan bagaimana saya bisa lebih bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan saya. Saya harap kalian semua bisa mengerjakan refleksi ini, kemudian mengirimkan kepada Bapak sebagai tugas untuk materi pelajaran kita di hari ini. Mungkin itu saja penyampaian pelajaran singkat Bapak kepada kalian. Pada akhir penyampaian video ini, Bapak ingin memberikan sedikit kesimpulan untuk kita. Manusia pada intinya diciptakan menurut citra Allah. Itu artinya manusia memiliki kemampuan yang istimewa. Setiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda. Semuanya adalah karunia dari Tuhan. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk bersyukur atas kemampuan yang diberikan.
dan menggunakannya untuk hal-hal baik yang berguna bagi sesama dan kemuliaan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Kiranya video ini bisa berguna, menambah wawasan kalian untuk pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf apabila penyampaian materi Bapak kurang berkenan kepada kalian, atau ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan yang bisa menyinggung kalian. Bapak menyampaikan permintaan maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran kita selanjutnya.